Ini sebagai tanggung jawab. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak itu pelajar cepat. Dorang hanya akan mengulang apa yang dorang dengar, apa yang dorang lihat. Bapak biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Bapak mabok, anak mabok. Mama tukang tipu, anak tipu. Dia hanya ulang. Amin. Ada bapak-bapak itu tidak mau dia punya anak merokok. Tidak mau. Tapi dia bilang, Joni, bakar memang. Joni datang setengah. Anak-anak ini pelajar cepat. Jadi, saudara, mereka hanya melihat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Biarlah hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Supaya kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Bapa yang teladan dalam pelayanan. Sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 2 bagian Alkitab. Dari Efesus pasal 5 ayat 23. Dan kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Selamat sore. Tahun 2025 Pelkat PKB ulang tahun ke? Sudah banyak atau sedikit? Sudah banyak atau sedikit? Sudah dewasa atau belum? Tua atau muda? Tambah lagi atau cukup di 44? Kenapa saya mulai dari pertanyaan itu? Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu waktu muda berat hanya 37. Sekarang sudah PKB 73. Itu dewasa biologis. Waktu muda pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sudah PKB perut ada 3 begitu. 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis, berkaitan dengan pembangunan fisik. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok, gode. Itu kira-kira begitu. Dewasa apa? Biologis. Kita mau merayakan apa di 44 tahun? Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit, ini ketawa apa ini sebenarnya? Memangnya di Pelkat PKB ini ada yang tukang tersinggung? Dia ada di sini. Tunjuk dia saja tidak apa. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit mau keluar dari PKB. Itu kenapa itu ini? Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di orang banyak, orang suka bilang, badan besar tapi pikiran seperti anak-anak. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bersekutu. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Berapa lama kita ada dalam Pelkat PKB. Dewasa iman tidak tergantung itu. Dewasa iman itu kira-kira begini. Anak umur 3 tahun ada meja berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa?
Tidak bisa. 17 tahun kemudian, dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis, tidak mengeluh, tidak berteriak, minta supaya masalah berubah. Karena dia tahu, kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan tanggung. Amin. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan lain, kenyataan lain. Masalah. Tapi dia tidak menangis, meminta masalah berubah. Karena itu, hampir orang dewasa iman, dia meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kaum bapak ini sibuk dengan orang lain berubah. Lupa rubah diri sendiri. Tapi dengan cita-cita menjadi teladan dalam pelayanan. Luar biasa itu. Baik. Lalu saudara-saudara, hari ini kita belajar bersama dalam semangat tema yang diberikan oleh panitia dari Efesus pasal 5 ayat 23. Bapak yang menjadi teladan melayani. Saya baca satu teks lama yang saya kira ulang-ulang kita dengar. Tapi ini menjadi nasihat yang baik sekali bagi kita. Terutama kaum bapak. Kenapa? Tuhan panggil Abraham. Tuhan panggil Abraham itu untuk apa? Untuk menjadi saksi, titik. Saksi itu apa? Melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan pada orang lain. Cukup jadi saksi. Tidak usah jadi pembela. Tidak usah bela-bela Tuhan lah, tidak usah. Dia terlalu kuat membela dirinya sendiri. Justru kita kaum bapak yang kurang kuat. Minta Tuhan bela kita. Huh? Apalagi jadi hakim. Tidak usah. Jadilah saksi. Melihat, mengalami, merasakan. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Melainkan Masa jadi bapa sejumlah besar bangsa ini hanya ganti nama. Abram jadi Abraham. Sekalipun dia ganti nama, itu tidak murah. Itu tidak murahan itu. Seperti kita punya anak-anak dulu di kampung itu. Dia punya nama Yakobus. Orang biasa panggil Kobus. Datang di Tenggarong 6 bulan dia bilang jangan panggil saya Kobus, panggil saja Jeko. Tidak sama. Beda. Masih di kampung dia punya nama Maria. Orang biasa panggil apa? Iya. Terus sudah di Tenggarong dia bilang jangan panggil saya Maria, panggil saya Manohara. Wah, tidak. Beda. Perubahan nama dari Abram menjadi Abraham itu adalah sebuah proklamasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Proklamasi. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Masa lalu tidak bisa tapi masa depan bisa di dalam nama. Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Mas. Kasih yang di sebelah kiri kanan itu. Masa lalu, masa depan bisa di dalam nama. Iyo, orang yang menyanyi lagu-lagu dunia saja dia pakai itu lagu. Jang balik. Sudah tidak usah lagi ya. Apalagi yang percaya pada Tuhan. Apa maksudnya? Secara cepat saya sampaikan ini. 1, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu. Abram itu orang kaya. Di kampung. Tanah luas. Punya budak banyak. Punya hewan banyak. Punya harta yang lain. Di sana sini keluarga semua. Dia tidak tahu takut. Abram. Sekarang pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Dulu kata masih di kampung. Ada anak-anak nakal sekali. Ada oto lewat. Di kampung itu. Terus pergi kota, kuliah. Mau tidur, anak-anak mabuk di kota kan lebih nakal. Tambah 5.000. Jago hilang. Waktu dia pulang di kampung kembali. Ada anak-anak yang baru naik badan mau coba tahan dia. Dia hanya bilang, Ade, kakak sulewat.
Sama-sama, 1, 2, 3. Adek, kakak. Kasih tahu yang di sebelah. Kasih tahu yang di sebelah. 1, 2, 3. Kakak Sule. Kakak Sule. Karena ini, kaum bapak ini kalau lihat anak nakal dong itu kan bilang, ini belum seberapa. Bapak dulu. Itu tambah makan puji juga. Adek, kakak apa maksudnya? Makin jauh berjalan, kita makin menyadari kita bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya itu jalan belum jauh. Belum jauh. Contoh. Pernah ke laut? Ke pantai. Pernah? Pantai mana? Pantai mana itu? Lu pergi dengan siapa itu? Di pantai itu air hanya sampai betis. Karena air hanya sampai betis, kita berani sekali untuk bilang, karena pinggir pantai. Di pinggir pantai bisa foto-foto kan? Pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter di dalam. Perahu sudah mau tenggelam baru bilang, perahu mau tenggelam, tolong foto. Yang gaya-gaya itu jalan belum jauh, dekat. Belum jauh jalan. Saudara, pernah jalan kaki? Pernah? Bisa. Tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Karena kekuatan penuh ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh. Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Full di kita. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini. Tidak apa-apa. Karena jalan dekat. Coba lebih jauh. Naik motor pernah? Pernah kok tidak saudara naik motor begitu? Ada ini yang bawa motor itu, anak ojek itu dia gas. Saya yakin yang di belakang akan bilang, adek, pelan sedikit. Kenapa om punya dada tidak kuat? Terus itu anak bilang, minta maaf om. Tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Om hanya bayar 5.000. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem om. 10.000 dulu baru pakai. Tapi poinnya jelas. Makin jauh berjalan, orang mulai menyadari dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya di PKB itu kan jalan masih dekat. Belum jauh. Lebih jauh lagi. Naik mobil pernah? Yang paling jauh dari sini kemana kira-kira? Palangkaraya pernah? Dari sini sampai Palangkaraya. Yang ya kira-kira di mana lah begitu. Pernah? Pernah di samping sopir. Pernah tidak belok-belok yang sopir. Karena boleh menjadikan dia mau orang sudah jauh-jauh jalan. Tidak pernah kita bukan siapa-siapa. Boleh lagi. Yang gaya-gaya itu dititapkan. Jalan belum jauh itu. Lebih jauh lagi. Naik kapal laut. Pernah? Yang tadi Mas Samper itu pernah ke Sangir. Woi, gelombang itu mengerikan. Tidak mungkin gelombang ada besar. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah di NTT. Naik kapal laut itu yang sedikit cukup menantang itu kalau musim timur begini. Juli Agustus ke Pulau Sabu. Hebat berenang, bisa berenang 10 km. Kalau tenggelam di Pulau Sabu, kita jago hilang. Kalau kita pulang itu, saya melayani 5 tahun di sana. Jadi kalau pergi datang itu, aduh, berat. Kalau dalam gelombang itu, ada jemaat lihat pendeta. Datang bilang, pendeta, kita ibadah. Di darat susah ibadah Bapak. Sibuk. Di laut ibadah. Yang menarik kalau ibadah di laut itu di bagian persembahan. Itu menarik. Itu kami tidak pakai tangguk persembahan yang ini. Tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada. Kapal mana yang mau siapkan kita. Yang kedua kami harus pakai dus yang besar. Kenapa harus pakai dus? Karena kalau ibadah di tengah ombak dan itu waktu persembahan, dia isi tangan begini dapat berapa saja. Dapat berapa saja semua langsung masuk. Itu tidak lewat otak itu, tidak lewat otak. Beda dengan ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Beda.
Ibadah di darat itu, yang bawa tangguh persembahan datang, isi tangan dalam saku begini macam agak lama. Sudah lama lagi baru mata putar-putar begini. Mata seperti ada firasat itu. Terus ambil persembahan, isi, yang bawa persembahan lewat baru kita kan. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Lebih jauh. Naik pesawat. Pernah? Kalau sampai ini orang Tenggarong tidak ada naik pesawat, memang terlalu betul itu. Saudara, kalau naik pesawat yang Boeing Airbus itu kan terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas udara. Di 12 km itu belum jatuh kita sudah mati. Belum jatuh sudah mati. Dia mati. Langsung mati. Di 12 km itu kan sudah bisa buka itu sabuk pengaman toh. Sudah bisa jalan-jalan sedikit. Terus tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala. Dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, ada yang berani protes? Ada. Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Ada. Jago hilang Bapak, jago hilang. Lebih baik rapat kaum Bapak itu bikin di pesawat. Itu biar mau kencing sekalipun tunda. Dia akan balik dengan teratur. Duduk begini, ada anak kecil di sebelah menangis ribut-ribut sedikit. Dia kasih tahu, Ade, doa. Yang jago-jago itu jalan belum jauh itu. Nanti pulang salam yang tidak datang dong itu. Belum jauh. Di ketinggian 12 km kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu cepat atau lambat itu? Terlalu cepat. Itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah apalagi anak ojek orang itu lebih kalah. Di kecepatan 900 km per jam itu pesawat tabrak awan. Kan guncang itu. Waktu guncang itu menarik. Banyak orang Kristen waktu tabrak pesawat, tabrak awan dan guncang dia langsung bilang, Yesus. Kalau di darat kaget maki. Saya belum pernah dengar orang maki di pesawat. Belum pernah. Di sini ada yang biasa maki. Kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat pas hujan angin itu. Saya yakin pulang langsung persekutuan doa di rumah saya. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Karena kita bicara teladan. Teladan yang paling pertama adalah apa? Belajar berharap kepada Tuhan. Itu teladan pertama. 1, 2, 3. Belajar berharap. Kalau Bapak tidak pernah ajar anak untuk belajar berharap pada Tuhan, hanya berharap opa punya warisan, maka tiap hari itu anak hanya berdoa, kapan opa mati? Dan kalau tiap hari hanya tanya kapan opa mati. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu. Abram itu suami yang tidak setia. Sama-sama 1, 2, 3. Suami yang tidak. Menunggu lebih dari 20 tahun. Istri belum hamil-hamil ini. Terus. Dalam budaya patriarki kan perempuan tidak boleh urus atur-atur suami toh. Tapi dalam konteks ini menarik karena kalau didramatisir tuh Abram sepertinya hanya diam. Kalau didramatisir kira-kira begini. Orang dua sama-sama terus Sarah bilang begini. Papa sudah mau ada anak. Papa mau ada keturunan tapi ini mama sudah tua begini. Kalau papa mau papa dan kita pun pembantu. Saya bayangkan Abram korek-korek kuku begini bro. Dia bilang kalau mama rasa itu baik. Papa ikut. Itu bapak bagaimana itu ya. Tapi PKB sini setia-setia semua. Aman ini bapak-bapak ini. Mantap. HP aman. Tidak punya pola yang rumit. Ada bapak-bapak itu dia punya HP itu repot sekali. Kodenya rumit sekali. Pakai sidik jari lah, kontak mata lah. Dia polisi rahasia mungkin dia itu. Saya baca satu status. Tulis bilang begini. Istri ambil HP kami. Kami tidak takut. Hanya deg-degan saja, deg-degan. So hapus kau belum ini. Tapi bapak-bapak di sini setia semua ini. Ibu-ibu.
Suami setia. Teladan yang kedua adalah setia. Setia. Bukan waktu diteguhkan jadi penatua tuh bicara macam apakah jawabmu? Iya, saya percaya dan berjanji. Terus tidak ikut melayani sampai Natal baru datang tuh. Anak mau belajar apa dari bapak? Tapi mereka punya semboyan menarik. PKB! Pelayanan! Setia. Ulang-ulang. PKB! Pelayanan! Teladan kedua. Teladan ketiga. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu. Kalau Abram itu Bapak yang tidak bertanggung jawab. Sama-sama 1, 2, 3. Bapak. Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Itu kesepakatan orang dua. Tapi sekarang itu anak mulai usia belasan tahun. Dia setuju untuk mengusir ini anak. Ini bapak macam apa ini? Bapak begini tanggung jawab mantap. Sekarang saya mau tanya, PKB yang di usia 44 tahun ini tanggung jawab mantap? Ini macam bahaya sedikit ini. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada 1-2 keluarga datang bilang saya, Pak Pendeta. Yo, ini anak dong tidak tahu kita mau bikin bagaimana. Saya lupa maksud. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, injak sudah. Tapi ini anak kok macam begini terus tidak tahu ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia papa, ikut dia mama. Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu. Alkitab mengisyaratkan. Anak-anakmu mau jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Sebagai tanggung jawab. Berapa hal? 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Johnny. Oh, ada Johnny. Pemimpin Mas Amper tadi kan. Yanti. Tinus. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti mereka jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di sini. Tapi ada orang tua di beberapa tempat itu bisa panggil dia anak bilang begini. Woi babi. Ada PKB begitu panggil dia anak begitu. Ada. Woi sungguh terlalu itu. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia anak babi dia papa. Jangan panggil. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Makanan yang baik. Saya mau ingatkan tegas di sini. Makanan yang baik bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Bukan soal ada susu, buah dan lain-lain. Bukan soal itu. Makanan yang baik ialah uang hasil judi. Ada. Aduh, mau teladan apa ini bapak-bapak ini? Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan. Jangan kasih makan anak. Tidak jadi darah daging. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Amin kok. Ini saya lihat ada beberapa bapak macam berpikir. Dia berpikir dobel ini. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Bisa kok? Ibu-ibu. Jangan juga terlalu menuntut suami-suami itu. Supaya dong cari yang betul-betul sesuai dengan Tuhan mau. Bisa tuh ibu-ibu? 3. Ini sebagai tanggung jawab. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Anak-anak itu pelajar cepat. Dorang hanya akan mengulang apa yang dorang dengar, apa yang dorang lihat. Bapak biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki.
Bapak mabok, anak mabok. Mama tukang tipu, anak tipu. Kok dia hanya ulang? Amin. Ada bapak-bapak itu tidak mau dia punya anak merokok. Tidak mau. Tapi dia bilang, Joni, bakar memang. Joni datang setengah. Anak-anak ini pelajar cepat. Jadi, saudara, mereka hanya melihat. Saya jadi pendeta jemaat yang sangat marah. Bahkan saya masih awal-awal jadi pendeta di pedalaman. Saya suka suruh polisi tangkap suami-suami yang pukul istri. Tapi yang tangkap dulu, tahan dulu di sel, nanti baru kita pergi ke pelayan. Kenapa? Karena lebih dari 40 tahun saya tidak pernah lihat saya punya papa tuh marah, mama. Tidak pernah. Jadi ketika lihat orang marah istri itu saya rasa bagaimana, rasa tidak enak. Berikan kepada mereka ajaran. Ajaran. Sebagai bentuk tanggung jawab. Teladan yang ketiga adalah tanggung jawab. Apa? 4. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu berani pergi karena ada janji. Abram, pergilah. Aku akan. Dalam perjalanannya Tuhan rubah. Engkau mesti berjanji untuk jalan. Dari pihakku. Tapi engkau? Apa yang kamu bilang? Dari pihakku 1, 2, 3, 4. Engkau? Ini sebuah panggilan yang kalau kita telusuri teks itu menarik. Karena dia panggilan untuk 2 hal. 1. Untuk panggilan untuk merendahkan diri. Panggilan untuk Abram, engkau saya panggil duluan. Tapi engkau cukup jadi bapak. Nanti orang lain yang jadi raja. Engkau saya panggil duluan, tapi cukup jadi bapak. Daripadamu akan datang bangkit raja-raja. Kita cukup jadi bapak. Tapi yang kedua berkaitan dengan itu adalah ini panggilan untuk menjadi berkat. Sama-sama 1, 2, 3. Panggilan untuk. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Akan ada satu waktu di mana saudara tidak berdaya lagi. Entah karena sudah tua, karena sakit, karena kecelakaan, saudara sudah tidak berdaya lagi. Tapi waktu bicara tentang namamu, orang bilang, itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di pintu, orang bilang, beban sampai. Jangan sampai mau datang ikut ini, temu apa namanya ini temu? Temu kare ini dia termasuk beban juga. Hidup ini mesti jadi berkat toh. Amin. Amin. Itu teladan keempat. Teladan keempat itu merendahkan diri sekaligus menjadi Abram, menjadi Abraham. Makanya saya bilang ini sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan mau dirancang. Lantas bagaimana 4 hal itu yang menjadi teladan itu bisa terjadi? Mari kita lebih dalam memahami bagian ini supaya kemudian menjadi teladan. Kita pahami pertama. Tuhan panggil Abraham untuk apa? Tadi saksi. Tapi saya ingin mendalami bagian. Tuhan panggil Abraham itu untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Tujuan. Tuhan tidak pernah panggil Abraham untuk tujuan Abraham. Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Pasti orang bertanya, pendeta, tujuan Tuhan apa? Tujuan Tuhan itu adalah menyatakan tanda damai sejahtera di tengah dunia. Itu tujuan Tuhan. Menyatakan tanda-tanda damai sejahtera. Di mana? Dunia.
Damai sejahtera itu apa pendeta? Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Namanya damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Namanya apa? Dan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, tidak semuanya manis. Puncak dari yang tidak semua manis itu, untuk damai sejahtera kita orang ini, Yesus mati di kayu salib untuk mendatangkan damai sejahtera. Kadang-kadang bapak-bapak harus marah. Untuk apa? Mendatangkan damai sejahtera. Tapi bukan tiap hari marah. Itu bapak bawa malapetaka. Menyatakan damai sejahtera. Amin toh? Saudara pernah sakit gigi? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Sakit gigi terlalu mengerikan. Wih. Itu kepala di bawah, kaki di atas, kita putar-putar. Orang putar musik di sebelah kita yang tersinggung di sini bukan karena royalti berat, bukan itu. Tersinggung kita itu. Kenapa? Siapa yang sakit gigi terus dia ambil gula, taruh di air, bikin manis tinggi, terus dia kumur-kumur. Terus kita tanya, kenapa sakit gigi pakai kumur gula? Biar ulat ambil yang manis-manis supaya jangan ganggu kita. Kadang-kadang untuk penyembuhan butuh obat yang pahit atau paten? Pahitnya paten. Iya, ini COVID kemarin semua vaksin. Enak itu tusukan suntik itu. Ada bapak-bapak dalam begini, tato naga. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang ketua PKB ini mesti marahin kaum bapak yang pemalas itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Pak Pendeta Yandi, orang tanya, pendeta, biasa minum kopi? Iya. Satu hari berapa gelas? 2. Pagi 1. Sore 1. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Kenapa di rumah hanya 2 pendeta? Karena ada istri. Pendeta takut istri. Bukan takut istri. Hargai. Hargai. Mama, 1 gelas. Tadi sudah, cukup. Oh. Itu sama. Pendeta takut istri. Bukan takut. Hargai. Terus dia bilang, coba pendeta jelaskan. Coba pendeta jelaskan. Besok-besok oleh karena kopi dan saya sakit. Ibu-ibu yang minta foto itu tidak akan urus saya. Dia itu. Yang larang bilang, cukup. Dia yang urus saya. Betul? Untuk mendatangkan kebaikan. Saya mati. Itu ibu-ibu yang foto dong hanya muat di Facebook. Kita pun foto hari ini. Dan tulis, RIP. Pernah bersama-sama dengan pendeta. Tapi yang lanjutkan kredit bukan ibu Dora. Satu istri. Makanya dia bilang, stop! Cukup 2. Untuk mendatangkan kebaikan. Ini suami-suami. Saya khotbah tentang buah roh. Dan salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama. 1, 2, 3. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata. Yaitu lemah dan banyak suami ini hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Ketika lemah baru mereka mengerti kelembutan. Kalau Sosaki semua mati itu dia punya lembut tiada tara. Dekat istrinya datang dia bilang, Mama, tolong Pak. Tuhan Yesus Pak. Itu kalau ada lemah. Kalau dia ada kuat-kuat terus istri bilang, Papa stop. Tidak, berhenti mabok. Bapak berhenti, tolong ingat umur. Dia hanya bilang, paling mati. Gaya. Ada bapak-bapak begitu di sini? Ada di sini sekarang? Dia yang pakai baju warna apa itu bapak itu?
Paling mati. Baik, bapak suka mati supaya. Kasihan ibu dorong toh. Kasihan ibu anak-anak itu. Besok petugas koperasi datang lagi. Untuk mendatangkan apa? Tujuan Tuhan bagi. Saudara, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Untuk mendatangkan kebaikan itu. Jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di... Tolong jawab, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Mantap? Yes. Siapa mau pergi sekarang? Coba angkat tangan yang mau pergi. Sabar pendeta. Sabar, belum waktu Tuhan. Saya belum pergi ke surga yang lebih baik karena belum waktu surga, belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga berlaku di rumah di mana saya tinggal. Berlaku di persekutuan PKB di mana saya ada. Berlaku di masyarakat di mana saya ada dan beraktivitas sosial. Kerajaan surga berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan surgawi. Allah memerintah di rumah. Kalau Allah memerintah di rumah, aman itu rumah kok tidak? Ada piring terbang kok tidak? Allah memerintah di rumah. Amin toh? Amin kok tidak? Ya. Tapi yang kedua, dalam kaitan itu saya mau kasih tahu. Tujuan Tuhan bisa bergeser karena tujuan kita. Saya ulangi. Tujuan Tuhan yang tadi menyatakan tanda damai sejahtera bisa bergeser karena tujuan kita. Akhirnya teladan mulai hilang. Bagaimana Pak Pendeta tujuan Tuhan bisa bergeser? Oh bisa. Saya pendeta Gemit. Pertama kali ditabiskan jadi pendeta harus tulis surat pernyataan. Tanda tangan. Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. 70% jemaat Gemit ada di pedalaman. Dan itu pedalaman memang betul-betul pedalaman. Signal saja takut masuk. Musim hujan itu anjing saja tak tanam di kaki tidak bisa. Saya tanda tangan ditempatkan di wilayah. Ustaz pergi. Sebagai pendeta yang baru itu saya punya rajin tiada tara. Ada satu hari itu saya memimpin ibadah syukur peneguhan siri itu saya pimpin 18 kali satu hari. Memang makan puji betul saya. Orang lihat ini pendeta bisa pimpin begini. Dia bilang, pendeta itu macam pendeta Yandi itu. Itu cocok di kota. Pas masa mutasi pertama. Saya ditempatkan di jemaat yang jauh lebih pedalaman lagi dari yang pertama. Setelah dia sudah jabur, saya pikir, masa pendeta yang diakui banyak orang ini kok di pedalaman? Baru saya mulai mengerti bahwa tujuan Tuhan mulai bergeser ketika kita mulai merasa pantas. Waktu ketong mulai rasa diri pantas, tujuan Tuhan mah. Itu bukan Tuhan pakai Yandi lagi, Yandi yang pakai Tuhan. Itu sudah jelas itu. Karena kita mulai merasa diri pantas. Saya tabis majelis jemaat. Ada yang datang yang begini, Pak Pendeta, saya ini sekolah tidak betul. Saya ini gugup kalau berdiri di depan umum. Saya bilang, puji Tuhan kalau engkau tahu bahwa engkau ini sekolah tidak betul. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau engkau tahu bahwa engkau gugup berbicara di hadapan umum. Puji Tuhan supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Bayangkan kalau yang majelis datang dan bilang, khotbah itu kecil, kecil. Gaya. Dia kira itu kampanye emang kau. Amin kok. Di GPIB sudah pemilihan presbiter atau belum? Penatua diaken? Sudah, bagus, sudah bagus. Di gereja kami itu ada beberapa jemaat agak aneh. Ini jemaat ini aneh dong ini aneh. Pada waktu pemilihan penatua diaken, kan kalau kami sebut rayon, kalau GPIB sebut apa? Sektor. Dorang yang usulkan nama, dorang yang memilih, cara memilihnya menarik. Pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto.
Supaya apa? Supaya pas acara tinggal pakai DP oto. Bayangkan. Akhirnya oto pi gereja, dia pun orang tidak pi gereja. Ada juga di GPIB. Di Mupel ini juga ada. Aduh. Itu sudah bukan harap Tuhan, harap oto. Baru nanti dia sudah terpilih, dia datang, dia bilang, pendeta, sebenarnya saya tidak mau. Tapi jemaat semua sudah sepakat. Saya bilang, Bapak, yang sebenarnya mau saja bermasalah. Apalagi Bapak yang sebenarnya tidak mau, tambah masalah. Waktu pimpin, dikasih kesempatan pimpin pujian. Kita tuh kalau mulai rasa pantas, tuh Tuhan kita tidak andal. Waktu pimpin pujian, sudah. Bapak pimpin pujian. Woi, pertama kali dia pimpin ini. Di grup kaum Bapak dia kasih tahu, mohon dukungan doa, mohon dukungan doa. Ini pertama kali tampil, tolong doakan, tolong doakan. Oke, maju saja, Tuhan pasti sertai, kita sudah doa. Woi, itu datang pimpin mantap, standar sekali, sama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lalu dikasih kesempatan terus. Dikasih kesempatan terus. Menjadi biasa, menjadi berulang. Dia sudah lupa berdoa. Sudah mulai tidak mau latihan lagi. Kan dia bisa tuh datang hanya langsung bilang, musik. Ting, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi bukan soal. Persoalannya adalah kita masih berharap pada Tuhan atau kita sudah mulai rasa diri pantas. Dulu belum diterima kerja ini, keliling semua gereja GPIB di Mupel. 16 gereja DP semua, mohon dukungan doa pendeta biar kita. Sampai waktu diterima itu bikin syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan semua. Kedua, ketiga, sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Mulai terpilih itu mulai ada selalu alasan untuk tidak mau beribadah lagi. Ada di GPIB. Di sini ada. Faham apa itu dia? What? Jadi satu, sama-sama katakan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Tujuan. Kedua. Waktu tujuan Tuhan itu ada untuk menyatakan tanda-tanda damai sejahtera. Tuhan tidak pernah kasih kita pergi dengan kosong. Ada modal yang dia kasih. Dan modal itu yang kita sebut dengan nama karunia. Karunia. Sama-sama 1, 2, 3. Karunia. Dalam Alkitab Paulus membedakan karunia itu ada 2 kelompok. Berapa kelompok? 1, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 kelompok karunia ini dipakai untuk membangun jemaat. Tapi persoalan kita adalah banyak orang tidak menemukan karunia apa dalam diri. Bahkan dia sibuk dengan orang lain pun karunia. Dia sendiri tidak urus dia pun karunia, sibuk dengan orang lain pun karunia. Anak-anak dong menyanyi di sini. Ada bagus ini. Terus orang tanya, Bapak, tadi dorang menyanyi ke mana? Suara macam piring pica, tapi dorang paksa diri sendiri. Karunia. Ada yang lebih parah. Paling tidak ini lebih parah begini. Dia tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta tanya dari atas, ada paduan suara vokal grup? No. Tapi tiba-tiba kasih tahu, Ketua Sinode GPIB dan Bupati Kutai Kartanegara
akan beribadah bersama-sama di Efata Tenggarong. Solo dia, duet dia, trio dia, vokal grup dia, tari-tarian dia, terima tamu. Ini dia pun nama karunia makam puji. Ada. Di sini ada. Kacau tuh. Gereja-gereja di Indonesia mulai mengalami sedikit kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan. Termasuk GPIB. Betul? Tapi. Dia pun tapi ada 2. Ada berapa? Tapi pertama. Dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon itu HP semua meledak baru dia pulang. Ada di sini itu kaum bapak. Termasuk yang Mas Amper tadi kan. Tapi pertama. Tapi kedua. Persiapan kan latihannya Jumat, Sabtu. Minggu mau menyanyi. Titip pesan di majelis istri atau anak. Kasih tahu pendeta. Kenapa? Kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah habis menyanyi, dong suka keluar cari pohon. Ada pohon-pohon di sekitar gereja, itu pohon namanya pohon PKB. Dong akan berdiri di itu sekitar pohon-pohon di sekitar gereja itu dengan sambil merokok dan membicarakan tentang situasi politik terkini di Indonesia. Bayangkan ini. Tapi dorang pasang-pasang telinga. Ada taruh telinga terus. Pendeta yang pimpin ibadah bilang begini. Kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Mari berdiri. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dorang yang di luar tuh lari masuk cepat-cepat. Ada itu kaum bapak di sini, ada. Yang mana? Kuti dia pun mulut itu. Ini mau teladan apa? Ini teladan apa? Gereja bagus-bagus, dong duduk di luar. Teladan apa? Ada teka-teki dulu. TK? Habis TK? Lihat ini. TK-teki dulu bilang, silakan masuk, duduk di luar. Apakah itu? Silakan masuk, duduk di luar. Apakah itu? Lancing baju toh. Semasuk ke gini tapi dia di luar. Jawaban pertama. Jawaban kedua yang kaum bapak itu. Yang kita bilang, mari Pak, dia di luar. Pas terima berkat baru. Coba setia itu di dalam. Jangan setia di pohon. Bisa kok. Aneh-aneh ini bapak-bapak. Nah ini Bapak Budi ini susah ini. Oke. Kedua. Pertama tadi apa? Oh aduh. Yang di dalam sampai gini apalagi yang di pohon. Tujuan Tuhan. Kedua dilengkapi dengan apa? Karunia. Ketiga. Belajar dari orang lain. Sama-sama. 1, 2, 3. Bapak-bapak jangan terlalu sombong kok tidak mau memberi telinga pada orang lain. Ya. Tuhan mau kita belajar orang lain. Paling tidak ada 2 hal yang serius. 1. Tuhan itu besar atau kecil? Firman itu luas atau sempit? Tidak ada satu orang pun yang selesai dengan Tuhan.
dia mesti memberi telinganya pada orang lain. Amin. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi beda dengan Tuhan berjumpa dengan Bapak. Beda Tuhan berjumpa Ibu Pendeta. Beda semua. Supaya waktu berkumpul semua dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda kita biar ternyata Tuhan sangat luar biasa. Bapak-bapak orang ini bagus, tapi kadang-kadang karena di rumah semua ingin didengar, sampai gereja dulu orang mati-mati mau didengar. Makanya itu rapat itu pakai banting itu kursi. Padahal dia tidak sumbang. Dia sibuk dibanting. Banyak orang tidak mau mendengar, hanya menunggu waktu bicara. Bagaimana kita mau jadi teladan? Kalau tidak belajar memberi tadi. Belajar dari orang lain. Amin kok? Paling tidak itu kaitan juga dengan ingat. Kepintaran itu terbatas. Amin kok tidak? Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Itu dia mengalir saja, mengalir. Makanya di Kupang kalau orang terlalu bodoh, tahu kalau bodoh ukur-ukur. Jangan yang kau bawa itu bodoh semua itu. Tahan-tahan itu bodoh itu. Pintar itu terbatas. Amin. Ini pendeta kalau sakit, dia pergi rumah sakit. Di bagian umum kan, sampai dokter periksa-periksa. Oh pendeta, ini urusan THT. Jadi pendeta ke situ. Saya sampai sana dia periksa. Pendeta, ini kaitan dengan telinga. Jadi pendeta ke situ. Saya sampai di situ, pendeta, yuk, ini kaitan dengan telinga kiri. Ya, jadi pendeta kiri. Saya sampai sana diperiksa, pendeta, ini berkaitan dengan genderang telinga kiri. Jadi kepintaran mengerucut pada satu hal. Terbatas kan? Bodoh yang tidak ada batas. Nah, kalau orang tidak mau dengar orang lain, bagaimana dia pintar? Belajar dari orang lain. Termasuk pengalaman perjumpaan orang lain dan Tuhan. Bapak-bapak tidak boleh egois. Berhenti sudah itu bapak-bapak yang sedikit-sedikit. Saya kalau sudah AA. Saya kalau BB. Yang AB itu anak TK. Coba saudara lewat. Di sini ada PAUD atau tidak? Ada PAUD. Coba lewat. Orang ada A. B. BA dibaca. Tuh. Kasih tinggal. Tidak boleh. Sebut ini kan kerendahan hati itu untuk dengar dari orang lain. Kedua, belajar dari orang lain itu menolong kita untuk apa? Membangun apa yang disebut dengan nama sekulernya adalah kolaborasi. Bahasa eklesiologinya adalah persekutuan. Membangun persekutuan. Tidak ada Superman dalam gereja. Tidak ada. Superman itu kisah tidak nyata. Dia tidak bisa kita harapkan. Pakai pakaian saja terbalik itu. Mau harap apa dari dia yang pakai pakaian terbalik itu? Yang ada di gereja itu super team. Mengelola tim. Bagaimana mau mengelola tim? Kok ini bapak-bapak tukang tersinggung? Apakah ada tim tersinggung GPIB? Tidak bisa. Pengelolaan. Super team. Pendeta Yandi kalau datang sini berkhotbah, ya dia cukup berkhotbah saja. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, yo, tahu alat musik? Yo. Tapi hanya satu. Apa itu pendeta? Alat musik tiup juga. Saksofon? Tidak. Harmonika? Tidak. Lalu itu livery. Saya datang itu saya berkhotbah. Yang main musik dia, yang menyanyi dia, yang urus ini kamera dua itu om-om tadi mana itu? Betul kok tidak? Saudara bisa bayangkan satu gereja yang pendeta yang dipimpin, dia datang, dia khotbah, dia lari ke urus kamera, dia pindah lagi pukul band di situ, dia urus, lama-lama itu pendeta gila, langsung gila. Gereja kita gereja kakak adik Gemit lahir duluan GPIB. Kami lahir tahun 47. Bapak mama dong lahir 48. Dalam hal ini kami lebih tua. Kita gereja saudara dan seasas. Dalam gereja kita sebenarnya tidak kenal menyanyi solo-solo itu. Menyanyinya grup. Persekutuan kan mengelola kebersamaan. Tanpa duduknya bangku-bangku begini sebagai bagian dari sebuah persekutuan.
Itu sudah diatur di kita pun gereja begitu loh, itu persekutuan. Tidak ada orang yang hebat sendiri di gereja, tidak ada. Secara pastoral, gereja kalau berharap pada orang gagal, kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Dalam sebuah persekutuan. Amin. Saya mau khotbah di satu acara. Ada ribuan orang hadir. Sebelum khotbah ada kesaksian. Ada ibu-ibu bersaksi begini. Satu waktu antara tidur atau tidak tidur, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Saya bilang, wih. Surga itu bagus sekali. Saya bilang, memang Tuhan tinggal masa tanpa dia baik. Bagus. Terus dia bilang, dia coba jalan-jalan di surga begini. Dia coba lihat ke dalam. Ada satu ruangan. Itu ruangan bagus, tapi di dalam itu berisi mulut-mulut. Jadi dia tanya, malaikat, yo, kenapa di dalam itu ruangan hanya dengan mulut-mulut saja? Terus bilang malaikat, jawab dia, oh, itu mulutnya pendeta-pendeta. Mulut pendeta bagaimana? Pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi mulut masuk surga, kaki tangan ada di neraka. Wah! Aduh. Pas saya mau khotbah, saya bilang, ibu, kita dua selesaikan yang tadi dulu. Kita selesaikan yang tadi. Gitu. Jangan lewat, kita selesaikan. Saya bilang begini, ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu potong ibu pun jari kelingking. Itu jari sudah terluka, darah sudah keluar, coba ibu bilang, suruh rasa kau. Dia bilang tidak bisa. Nah itu, Alkitab bilang begitu. Persekutuan kita ini satu tubuh, kepala gerejanya Kristus. Tangan tidak lebih penting dari kaki, mata tidak lebih penting dari telinga. Siapa yang malam-malam perut sakit, dia mau PWC, terus kaki bilang di perut. Perut, ya, pergi sendiri. Jadi tidak. Alkitab bilang, kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan nah itu melap. Apa itu? Sudah, yang penting saudara mengertilah. Iya. Jadi, saya bilang begitu ibu. Jadi kalau mau masuk itu mulut, kaki, tangan masuk semua. Masa mulut ini situ? Ini ajaran sesat ini, macam begini nih. Tidak mencirikan persekutuan. Kira dia pergi surga aja bikin takut saya. Sembarang sih. Saya kasih tahu kita supaya jaga persekutuan. Amin toh? Tapi ini ibu-ibu dong satu. Ini ibu-ibu dong. Ini ibu-ibu dong satu. Dalam rangka hari bulan tahun Pelkat PKB 44. Maka diberi penghargaan khusus ada paduan suara kaum ibu. Disingkat apa? Pelkat PKP. Kan yang paling penting itu adalah kebersamaan menyanyi. Dorang bertengkar. Bertengkar itu pakai seragam atau bersih rapi cukup. Ribut sepakat seragam. Setelah sepakat seragam ribut lagi. Polos atau bermotif. Ribut, akomodir dua-dua. Boleh polos tapi ada motif sedikit lah. Ribut lagi. Motifnya begini atau melintang. Kita bertengkar di barang yang tidak penting. Amin kok. Di sini ada ibu-ibu begitu. Dorang yang di balkon. Kita nih, apa kita punya semangat bersekutu ini? Akhirnya nilai yang utamanya kita geser. Paling utama kita geser. Persekutuan itu lebih penting toh. Anak-anak yang ikut saya banyak, lebih dari 400 orang. Satu waktu anak yang pegang saya punya medsos, dia datang ke saya, Pendeta Yandi. Yo, saya pelayanan banyak sekali, hampir tiap hari dan banyak. Tapi saya tidak pernah mendapat apa-apa. Saya kosong. Saya pikir, memang betul, engkau pasti kosong. Kenapa Bapak yakin sekali ya? Kan engkau sibuk siap mic. Engkau sibuk siap televisi. Engkau sibuk siap kamera. Habis engkau siap, engkau sepi jalan. Kapan Pendeta Yandi khotbah habis, engkau datang gulung kabel kembali. Seolah engkau sibuk sekali. Mau masuk apa? Firman apa yang masuk? Kita hanya sekedar aktivis. Hanya aktivis. Teladan apa yang kita berikan kalau kita sekedar aktivis? Kenapa diam? Tiga. Satu tadi apa? Tujuan. Kedua dilengkapi dengan. Yang ketiga, belajar dari. Keempat, fokus. Sama-sama. 1, 2, 3.
Fokus. Ingat, kerja semua gagal semua. Masing-masing kita itu sebagai sebuah persekutuan, fokus saja di kita pembagian. Ada orang di gereja ini yang bukan fokus saja punya bagian, dia fokus di orang lain pembagian, kasih tinggal dia pembagian. Bahkan pilapor-lapor orang lagi di orang lain ini. Ada juga di GPIB. Kok kita bisa sama ya? Masing-masing kita fokus. Kerjakan deh yang kita punya bagian. Sekali lagi saya katakan, urus semua, gagal semua. Saya jadi pendeta jemaat itu banyak sekali membangun. Ada satu waktu saya bangun 4 gereja sekaligus. Terus dia bilang begini, Mbak Pendeta mau perhadapan. Saya bilang, oke, di perhadapan saya kasih tahu. Panitia pembangunan, stop bekerja. Ketika kamu bertengkar, stop. Kenapa? Terlalu mahal ini pembangunan, terlalu mahal ini pertengkaran. Kalau pakai perhadapan panitia. Mau bertengkar, saya tidak usah pakai perhadapan panitia. Aku tanya apakah jawabmu? Tidak usah. Langsung aku pukul di sini. Stop, tidak boleh bertengkar. Terus saya lanjut. Pertengkaran itu biasa terjadi dan mengganggu panitia. Ketika itu ibu-ibu orang yang sebenarnya hanya urus kacang merah di dapur. Bukan fokus urus kacang merah. Tapi tinggalkan kacang merah dan urus bapak-bapak cor beton di depan. Nah itu bikin kacau gereja. Ibu-ibu, urus saja engkau punya kacang merah yang di dapur. Supaya kami makan. Jangan urus semua pekerjaan di ini gereja. Sebagai panitia yang saya maksudkan toh. Konsumsi ya konsumsi. Jangan baku atur yang lain. Nanti kalau ada masukan, ruang untuk memberi masukan itu jelas. Amin. Masing-masing kita fokus pada bagian yang kita punya. Gereja ini sangat besar. Kalau kita tidak masing-masing fokus pada bagian itu susah. Kalau Bapak jangan urus semua. Ini ada anak-anak. Ada semua. Kalau tidak kita itulah yang ada panitia cari dana. Ada panitia apalagi? Seksi acara. Ada panitia apalagi? Perlengkapan, ada panitia keamanan, apalagi konsumsi, yang urus kuah kacang itu, yang pada waktu kita berdoa dia ke belakang semua itu, yang seksi keamanan itu dia betul-betul mengamankan sampai tidak pernah ikut ibadah, dia hanya di luar saja dengan cita-cita aman. Kadang-kadang aneh juga ya kita mungkin panitia. Tadi kan pendeta bilang harus fokus kan? Jelas fokus. Ya, ada satu pendeta, dia mau pergi ke apa itu? Perjamuan Kudus. Terus jalan-jalan begini ban motor pecah. Psh, aduh bagaimana? Ternyata 10 meter di situ ada tambal ban. Aduh puji Tuhan, amin, haleluya. Adik-adik. Tolong tambal pendeta punya ban motor. Iya. 2 menit dia bilang, adek cepat sedikit, saya mau perjamuan. 2 menit lagi dia bilang, adek cepat sedikit, orang tunggu saya di sana. Setiap 2 menit dia kasih tahu. Ini anak kerja cepat-cepat. Ini bapak, dia bayar, dia jalan. Baru 10 meter pecah lagi itu ban. Dia balik marah ini anak. Hei, kau kerja bagaimana? Kau kira saya punya pekerjaan ini? Orang tunggu saya di sana. Kau kira saya punya pekerjaan sama ke kau? Terus ini anak bilang, pendeta pun kerja saya yang penting. Yang saya pun tidak penting. Saya pun tidak penting yang Pak Pendeta punya ban motor pecah terus. Karena itu duduk diam-diam di situ saya kerja dulu. Tidak usah ngomong-ngomong. Bisa mengerti yang saya maksud. Supaya masing-masing kita bertanggung jawab untuk kita punya pekerjaan. Jangan habis di kita pembagian bicara saja. Saya kalau bangun gereja itu ada beberapa hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah rapat panitia harus dilakukan kira-kira jam 1 siang. Dan di luar ruangan. Dekat dapur. Jam 1 siang di luar ruangan, siapa yang berani omong banyak? Pendek-pendek Bapak. Karena saya alami banyak yang omong saja. Pas kerja dia tidak ada. Ada juga di sini. Kedua,
Saya bilang ibu-ibu yang sik kacang merah. Pada waktu kami mulai rapat, ibu-ibu tolong bakar bulu ayam. Aromanya itu mengganggu. Nanti padahal tidak ada ayam yang dipotong. Hanya bulu ayam yang dibakar. Karena kita ini terjebak dalam dunia kata-kata. Terjebak dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar, dia masuk satu warung, dia baca nasi ayam. Terus dia, puji Tuhan saya sudah kenyang. Kerja. Amin kok. Dan kerja itu mesti fokus. Urus semua, gagal semua. 4. 1. 2. 3. Belajar dari. Tapi yang keempat. Yang kelima. Melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya jadi berkat ini harus melakukan hal yang bermanfaat. Jangan fokus pada hal yang tidak bermanfaat. Saya langsung contoh. Tapi karena ini contoh, maka ini di gereja yang saya layani. Jangan di GPIB. Jangan di GPIB. GPIB ini lain. Di Sapu gereja saya ada pimpin. Semua panitia hari raya itu saya kasih ingat orang. Panitia hari raya, dengar. Tidak usah bikin pertandingan bola voli. Tidak usah. Tarik tambang. Tidak usah. Makan kerupuk lagi. Tidak usah. Itu nanti kelurahan yang bikin. Cukup panitia bikin lomba. 1. Lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah itu bermanfaat. Ini jemaat dong, ini kita menyanyi. Makin dekat Tuhan. Saya paruh hanya. Bukan menghayati, tidak tahu. Supaya bermanfaat, lomba menyanyi kidung jemaat nomor 1 sampai nomor 478. Nah, bermanfaat. Karena yang ikut voli itu banyak yang tidak pernah datang gereja. Lari karong bapak-bapak, lah, bermanfaat apa? Tidak usah. Tapi itu gereja yang saya. Yang bapak don tidak ada soal. Ini itu singer dong yang paduan suara vokal grup yang mau menyanyi di gereja saya layani itu. Saya suka ingat memang dong. Kamu kalau menyanyi itu hindari itu yang bilang hindari saja. Menyanyi ini khotbah berirama supaya orang mengerti apa yang kita mau pesankan, supaya dia pulang dia buat toh. Lagu 5 menit, 4 menit habis di pam 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 dum dum dum. Untuk apa itu, manfaat apa? Hindari itu. Orang mesti mengerti. Betul kok tidak? Kalau kamu menyanyi lagu bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa roh apalah begitu, tulisnya penjelasan di situ. Atau sebelum menyanyi yang pemimpin itu kasih tahu, lagu ini mencari supaya kami paham. Kan kita semua di sini mengerti bahasa Inggris. Betul kok tidak? Pam 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 dum dum. Ini kaum bapak pun pembawa. Mau jadi berkat itu lakukan barang yang berarti. Amin kok. Sepak bola kaum bapak pakai daster. Supaya apa? Lama-lama dia celaka, kaki patah buang gara-gara ini. Tidak usah. Tapi itu di gereja yang saya layani. Ya, kalau di Evata mau bikin apa, bikin saja. Selima. 1, 2, 3, 4, 5. Melakukan hal yang
Contohnya, keenam. Enam ini sebenarnya efek. Enam ini apa? Kalau 5 hal itu sudah kita lakukan, 6 itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu kualitasnya sebenarnya. Dan kualitas keteladanan itu di situ. Yang keenam yang saya mau bilang adalah kedewasaan spiritual. Sama-sama, 1, 2, 3. Tujuan Tuhan, kita pakai karunia-karunia itu, belajar dari orang lain, fokus dan melakukan hal yang bermanfaat. Membuat kita punya kedewasaan spirit. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar. Yang di dalam itu apa? Di dalam itu teologi. Apa yang kita imani. Yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, itulah spiritualitas. Gerakan dari dalam keluar. Yang dari dalam keluar itu beda dengan dari luar ke dalam. Yang dari dalam keluar itu sampah. Waktu dilihat sampah, dia tahu bahwa ini tidak baik. Dia ambil sampah. Dia buang. Dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam itu, pas dia mau ambil sampah, dia bilang, kakak, pas ambil sampah tolong foto. Pas foto sebentar dia muat di medsos baru tulis, kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan. Dia bilang. Kekristenan jangan kita bangun pencitraan. Kita ini terlalu banyak pencitraan. Sampai-sampai waktu kita bicara di Kombapa, kita tidak bicara sebagai diri sendiri. Ada bapak-bapak yang di Kombapa waktu dia bicara di pohon di dekat gereja itu. Itu dia bicara kalau 2 sekali. Pak Joni, sini. Mari kita bicara. Kan bicara gitu. Waktu dia pimpin ibadah Kombapa, dia sulain. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pak Joni langsung. Spirit itu di sini. Apa yang kita imani. Amin toh? Yang keluar itu etika. Perjumpaannya menjadi sebuah spirit. Itu keteladanan paling tinggi itu di spirit. Spiritualitas. Dia dengan sendirinya muncul ketika kita melakukan ini. Bagaimana orang bisa memahami tujuan Tuhan kalau dia dekat-dekat dengan Tuhan? Bagaimana bisa dekat-dekat dengan Tuhan? So pasti harus menjaga kekudusan hidup. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Amin. Itulah keteladanan. Saya membayangkan kalau itu terjadi. Mantap. Jadi kaum bapak, saya akan akhiri ini khotbah tapi dengan catatan ini. 1. Kaum bapak itu tolong ikut ibadah. Jangan omong sedikit-sedikit bilang, Pak Pendeta kami memang jarang ibadah, tapi kalau bedah rumah siap. Oh, ibadah. Beda rumah itu caleg juga bisa. Datang ke ibadah dulu. Nanti ibadah itu yang menggerakkan kita. Beda rumah. Gaya tidak ibadah tapi. Itu sama dengan tidak ikut ibadah tapi mau bungkus makanan. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Kedua. Saya bercerita sedikit. Saya bawa persekutuan Kombapa di gereja tempat saya layani. Dulu saya sudah pindah kantor sinode dari bulan Maret. Saya bawa Kombapa ini ke satu gereja di Rote, Pulau paling selatan Indonesia. Habis ibadah minggu kami diskusi. Diskusi tentang persekutuan Bapak. Diskusi ini dari sebuah pertanyaan di mana-mana bahwa kenapa ibadah kaum Bapak itu selalu sepi pengunjung? Dalam diskusi itu seolah-olah kami semua mengerucut pada satu kata yang terdiri dari 5 huruf. Yaitu apa? Apa? Tidak sibuk lah. Sibuk. Jangan malah sibuk. Semua sepakat sibuk. Karena saya yang pimpin itu diskusi. Saya lihat semua sudah tidak ada lagi akan bicara di lain selain kesibukan. Pas saya mau tutup, ada satu bapak dia bilang, pendeta, saya ingin bicara. Kalau bilang sibuk, saya juga sibuk. Saya izin menyampaikan, dia bilang, saya punya perusahaan ada 6. Ditambah dengan toko 1.
toko ini baru akan ditutup 9:30 malam. Kalau kita kasih tinggal 2 jam saja untuk pergi ibadah, Pak, itu kita kasih tinggal uang puluhan juta, Pak. Tapi sebagaimana yang Bapak-Bapak lihat, kenapa saya terima jadi penatua? Kenapa saya ikut ibadah Bapak? Kenapa saya harus antar sendiri sepupu anak ke sekolah? Dan kalau saya mau antar mereka itu semua sudah tahu. Saya tidak akan kasih panas mobil. Anak-anak naik baru saya kasih panas. Biarkan ada 2-5 menit di atas mobil itu kesempatan saya baca firman supaya anak-anak dengar. Kami semua menunggu dan penasaran kira-kira dia mau bicara apa. Dan dia bilang, Pak, saya lakukan itu karena saya sayang saya punya anak. Saya langsung fotonya. Jadi Bapak kira saya ini tidak sayang anak? Ayah apa saya anak? Saya tidak. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya mau kasih tahu. Saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab sampai di bagian di mana Tuhan ingin menghukum Salomo. Oleh karena Salomo ingin membuat kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istri. Salomo kan menikah secara politik, ya istri banyak. Menyembah Allah yang bukan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dan dia mau bikin kuil penyembah. Tuhan mau menghukum Salomo. Tapi Tuhan membatalkan hukuman itu dengan perkataan ini. Tuhan bilang, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Dia turun sedikit itu kalimat. Dia bilang, Salomo, oleh karena engkau punya papa yang dia bernama Daud itu yang buat saya sebenarnya mau hukum engkau ini saya batal. Dia bilang, saya baca sampai situ saya mengerti. Ternyata apa yang kita bapak-bapak buat, Tuhan perhitungkan bagi anak-anak itu. Amin. Ini bapak sayang anak semua. Dan dia pun mama juga. Ingat, Tuhan perhitungkan yang kita buat. Bisa Tuhan perhitungkan. Amin kok. Termasuk yang kita di pohon dekat gereja itu. Itu Tuhan perhitungkan juga. Marilah. Yang kita melakukan bukan karena terpaksa, bukan karena apapun. Amin. Selamat hari jadi ke-44. Tidak akan ada orang selesai dengan Tuhan. Kita evaluasi hari ini masih temukan kekurangan. Kita tutup itu kekurangan, tahun depan masih ada kekurangan baru. Tapi jangan berhenti.